Pemirsa, malam ini arus perjalanan pemudik yang meninggalkan ibu kota terus berlangsung. Kami mengajak Anda memantau situasi di sejumlah lokasi yang diperkirakan menjadi simpul kepadatan pemudik tahun ini. Sudah ada rekan Ihsan Sahri di gerbang tol Cikampek Utama dan Anggia Ebony di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Pertama, kita akan sapa Ihsan Sahri yang berada di Cikampek terlebih dahulu. Bagaimana kondisi arus pemudik pada malam ini? Bagaimana rencana penerapan rekayasa lalu lintas di tol Jakarta Cikampek dan juga Trans Jawa? Ihsan. Ya, Windy dan juga pemirsa sempat mengalami kepadatan hingga maksud kami pada pagi hingga siang hari tadi. Situasi arus lalu lintas di sekitar gerbang tol Cikampek Utama pada siang hingga malam hari ini terpantau lancar. Antrian di gerbang tol pun tampak normal. Kami memantau hanya ada sekitar 5 hingga 12 kendaraan saja yang mengantri di gerbang tol Cikampek Utama ini. Kilometer 47 dan 55 hingga 57 pun yang biasanya padat saat ini terpantau ramai lancar. Selain itu, rekayasa lalu lintas kontraflow yang sebelumnya ini diberlakukan pada pukul 7:40 pagi tadi di kilometer 47 hingga kilometer 70 ini sudah dihentikan pada pukul 10:30 pagi tadi. Hal ini dilakukan untuk merelaksasi arus kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Jakarta, sehingga saat ini kendaraan yang datang dari arah barat menuju Jakarta ini bisa menggunakan jalur sepenuhnya. Sementara untuk rekayasa sistem satu arah atau one way yang sebelumnya diberlakukan mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung sejak pukul 13 atau jam 1:40 siang tadi ini diperpanjang jaraknya hingga kilometer 442 Simpang Susun Bawen Jalan Tol Semarang Solo. Berbicara tentang rekayasa lalu lintas ini, ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang dilakukan, diantaranya yakni sistem kontraflow mulai dari 1 hingga 2 lajur, lalu sistem satu arah hingga memperpanjang durasi pemberlakuan rekayasa tersebut. Dan sejumlah rekayasa itu diberlakukan secara situasional, artinya akan diberlakukan tergantung tingkat kepadatan kendaraan pada saat itu, termasuk durasi pemberlakuannya. Sehingga penting bagi Anda pemirsa untuk terus mengupdate informasi tentang pemberlakuan rekayasa lalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek ini dan menyesuaikan waktu perjalanan Anda menuju kampung halaman. Dan untuk jumlah kendaraan sendiri pada H-3 atau Jumat kemarin ini merupakan angka yang tertinggi yang tercatat sejak H-10 lalu, yakni sebanyak 105.000 kendaraan. Dan untuk hari ini setidaknya hingga pukul 7 malam tadi kami mencatat atau kami menghimpun dari kantor gerbang tol Jasa Marga di Cikampek Utama ini ada sebanyak sekitar 46.200 kendaraan yang sudah melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini. Dan tentunya angka ini diprediksi akan terus meningkat mengingat beberapa waktu lalu ataupun beberapa hari belakangan ini banyak masyarakat yang memilih untuk berkendara pada malam hari. Kembali ke Anda, Windy. Baik, Ihsan, jika suasana di Cikampek ini sudah mulai ramai lancar 2 hari menjelang Lebaran, bagaimana situasi Terminal Kampung Rambutan pada malam hari ini? Ebony? Ya, halo, selamat malam Windy dan pemirsa. Untuk kondisi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur malam ini masih cukup ramai, meskipun ini tidak seramai dibandingkan dengan siang hari tadi dan juga dibandingkan dengan hari kemarin. Nah, kalau di malam hari ini biasanya lebih banyak bus yang akan menuju ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa, sementara untuk di siang hari hingga sore hari ini lebih banyak bus-bus dengan tujuan ke sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Nah, meskipun ramai, kami lihat tadi di ruang tunggu suasananya ini masih kondusif. Jadi tidak ada kepadatan, kerumunan yang terjadi. Para penumpang atau pemudik ini juga rata-rata seluruhnya mendapatkan tempat duduk di area ruang tunggu. Jadi tidak ada pemudik yang harus terpaksa menggelar tikar ataupun duduk di lantai sembari menunggu keberangkatan bus mereka masing-masing. Nah, sementara itu kalau kita bicara berdasarkan data dari pihak pengelola Terminal Kampung Rambutan, memang dari tanggal 25 April lalu sejak
tanggal 25 hingga 29 April kemarin, ini terus terjadi peningkatan yang signifikan mengenai jumlah pemudik ataupun penumpang yang berangkat dari terminal Kampung Rambutan. Di tanggal 25 ini sekitar 1.000 penumpang yang berangkat, naik terus hingga di tanggal 29 kemarin melonjak ke angka 2.791 penumpang yang berangkat. Nah, tapi kalau untuk hari ini jumlah penumpangnya masih didata, tapi setidaknya kalau dari pukul 7 pagi tadi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat baru ada 797 penumpang yang berangkat dari terminal Kampung Rambutan. Nah, ini memang kalau kita lihat cukup banyak jumlahnya, tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19, ini perbandingannya masih cukup jauh karena di tahun 2019 di masa arus mudik ini rata-rata penumpang per hari bisa mencapai 8.000 penumpang dan bahkan di puncak arus mudiknya ini mencapai 14.000 penumpang yang berangkat dari terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Nah, kami kembali ingatkan juga kepada Anda pemirsa yang sekiranya hendak berkendara menggunakan bus antar kota, antar provinsi, ini Anda tidak perlu lagi melakukan tes COVID-19 apabila Anda sudah mendapatkan dosis ketiga vaksin COVID-19. Tetapi kalau baru dosis kedua ataupun dosis pertama ini masih harus tetap menjalani ataupun mengikuti tes PCR maupun antigen. Sementara demikian, Windy. Anggia Eboni, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Kampung Rambutan. Sementara sebelumnya ada dari Cikampek Ihsan Zahri. Terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda.